Yo guys, gua di sini Trader Sen ya, yang kalian sering lihat live di TikTok. Oke. Jadi gue baru buat channel YouTube karena banyak yang request dari kalian buatkan video tentang konsep dasar pemahaman dari trading itu apa. Jadi ini gua buatkan untuk kalian yang benar-benar pemula ya, newbie, dengan bahasa yang mudah dimengerti, simple, sederhana. Jadi untuk kalian pemula ditonton sampai habis. Kemudian untuk kalian yang sudah merasa pro, udah jago, ya ini bukan buat kalian, silahkan di skip ya. Oke, jadi langsung aja, ini video pertama gua akan jelasin apa sih itu trading. Trading itu kan sebenarnya dari kata trade. Trade itu dalam bahasa Inggris artinya berdagang atau aktivitas jual beli. So, jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan menjual atau membeli itu sebenarnya kita sedang trading atau sedang berdagang, ya kan? Nah, bahkan kalau kita bilang secara konvensional, tradisional, kita pahami konsep trading itu, kita pergi ke pasar membeli ikan atau membeli sayur, ya kita sedang trading ikan, trading sayur. Ya, itu konvensional. Secara tradisional itu menggambarkan bahwa trading itu tidak sesulit yang kalian bayangkan. Bahwa trading itu sebenarnya artinya hanyalah berdagang, ya, artinya jual beli. Nah, kemudian kita masuk ke tempat di mana kita bisa melakukan trading. Itu ada dua guys, sebut dengan market spot atau pasar spot dan market futures. Yang kedua itu market futures ya. Apa itu market spot? Market spot itu adalah pasar di mana kita bisa benar-benar melakukan perdagangan itu secara real. Kenapa dibilang real? Kenapa? Karena apapun yang kita beli itu kita memiliki barangnya secara langsung, ya. Kita memiliki barangnya secara langsung dan benar-benar kita miliki. Biasanya transaksinya juga satu arah, ya. Kita hanya bisa membeli, kemudian kita simpan barangnya. Contohnya apa? Contohnya kita jual beli emas. Emasnya emas apa? Emas fisik. Kita pergi ke toko emas, ya kan? Kita beli emas di sana, kemudian kita simpan emasnya. Nah, itulah market spot real. Ya, nyata. Memang barangnya kita punya karena sudah kita beli atau kita jual. Kemudian contoh lainnya itu ketika kita membeli mata uang asing di money changer. Misalnya kita kasih contoh USD, dolar Amerika. Ketika kita mau pergi jalan-jalan ke luar negeri, tentu kita harus tukar uang rupiah kita. Karena uang rupiah kita tidak laku di Amerika, sehingga kita harus tukarkan menjadi USD, US dollar. Seperti itu guys. Jadi benar-benar real kita membeli USD-nya dengan menukarkan uang rupiah kita di money changer. Sehingga barangnya betul-betul kita pegang, ada di kita. Itulah market spot. Market yang benar-benar real. Yang kita beli dan kita jual itu real, barangnya ada, kita pegang atau kita jual. Ketika kita membeli berarti barangnya kita pegang, kita menjual berarti barangnya kita lepas. Real, memang ada. Itulah market spot, pasar spot. Kemudian pasar yang kedua itu namanya market futures. Nah, berbeda dengan market spot, di market futures ini yang kita perdagangkan adalah nilai asetnya saja guys. Nilai asetnya saja yang kita perjualbelikan, itu nilai asetnya saja, tanpa kita benar-benar membeli barangnya atau menjual barang tersebut atau aset tersebut benar-benar. Jadi tidak benar-benar kita miliki aset tersebut. Nah, misalnya ya kan, kita membeli emas ketika kita trading di MetaTrader 5 seperti yang saya lakukan ketika live, ya kan, ketika buy emas, buy gold. Sebenarnya saya tidak benar-benar sedang membeli emasnya, saya nggak punya emasnya langsung guys. Lantas apa yang saya beli? Yang saya beli adalah nilai emas itu sendiri, ya, nilai kontraknya yang sering disebut nilai kontrak. Kenapa dibilang kontrak? Karena itu kontrak kita terhadap si broker. Nah, jadi kita membeli nilai emasnya saja. Ketika kita juga membeli euro USD, kita tidak benar-benar sedang membeli si euro atau dan menjual USD. Itu hanya nilainya saja. Jadi kita bertaruh, ya kan? Kita memprediksi bahwa kita membeli nilai emas di harga sekian. Jadi kita memprediksi
dia akan naik dalam beberapa rentan waktu kemudian, kita prediksi akan naik. Jadi ketika benar-benar nilai emas itu naik, kita akan dapat keuntungan. Begitu juga ketika kita memprediksi harganya akan turun dan ternyata memang turun, kita akan mendapat keuntungan juga. Jadi biasanya dia transaksinya ada dua arah. Kita bisa nge-buy atau membeli, kita juga bisa nge-sell atau menjual. Berbeda dengan market spot tadi, kita hanya bisa membeli, kemudian kita simpan, kita tahan, kita hold. Nah gitu. Untuk bagaimana cara kita menghitung keuntungan kita di market spot maupun market futures, itu akan saya buatkan nanti di video yang selanjutnya guys ya. Ini perjalanannya akan panjang, jadi saya akan buat terstruktur. Jadi untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal, silahkan diikutin aja video ini. Jadi jangan dicampur-campur dengan video lain supaya kalian bisa lebih mengerti. Saya akan membuatnya terstruktur. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya bagaimana cara menghitung keuntungannya. Kemudian kita mulai masuk nanti ke market futuresnya, ya, menghitung pipsnya bagaimana, ya kan. Bahkan nanti kita sampai ke analisa teknikal, gimana cara menganalisa market, bahkan sampai membuat trading plan ya. Planning kalian untuk trading di market itu seperti apa, di mana SL dan TP-nya itu nanti. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Tunggu aja untuk next videonya. Jadi ini dulu ya konsep dasar tradingnya supaya kalian bisa mengerti dan memahami ya trading itu sebenarnya seperti apa, konsep dasarnya, pemahaman kalian supaya benar. Oke, jadi sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akan sertakan nanti link TikTok saya, silahkan di follow juga. Kalian boleh juga bertanya-tanya di sana ya, di TikTok saya juga boleh. Oke, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.